Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Daksari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PPh 21 untuk penerima pensiun. Kali ini tugas video merupakan tugas video dari mata kuliah perpajakan. Jadi ditunggu ya. Yang pertama adalah definisi. Definisi penerima pensiun. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan juga penerima pensiun. Pengertian penerima pensiun menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Pajak karyawan pensiun dikenakan pada dua jenis penghasilan. Yang pertama, penghasilan yang diterima sekaligus termasuk yang diberikan secara bertahap paling lama dalam 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima secara berkala dan teratur sampai penerima pensiun meninggal dunia. Sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Dirjen Pajak, kedua jenis penghasilan di atas termasuk penghasilan yang telah dipotong pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang diterima sekaligus menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2020, penghasilan yang dibayarkan sekaligus kepada penerima pensiun dikenai perhitungan pajak yang bersifat final. Penghasilan itu meliputi uang pesangon. Pada uang pesangon yaitu penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengolah dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dan juga ada yang uang manfaat pensiun, yaitu penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi serta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun. Pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang berdirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu ada yang namanya juga tunjangan hari tua. Nah, tunjangan hari tua itu penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. Selain tunjangan hari tua, ada juga yang namanya jaminan hari tua, yaitu penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang telah ditentukan atau keadaan lain yang telah ditentukan. Ini mengacu pada asuransi jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Penghasilan bersifat berkala dan teratur. Sedangkan penghasilan berkala dan teratur adalah uang pensiun yang diberikan setiap bulan kepada para pensiunan, baik pensiunan karyawan seperti jaminan pensiun atau BPJS pensiun, atau juga uang pensiun yang dikelola oleh lembaga dana pensiun lainnya. Pajak atas penghasilan teratur tidak bersifat final yang dikenakan atas penghasilan neto setahun. Penghasilan neto penerima pensiun adalah jumlah penghasilan bruto yang dikurangi biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, sehingga maksimal 200.000 sebulan atau 2.400.000 dalam 1 tahun. Tarif pajak atas penghasilan sekaligus. Uang pesangon dikenai tarif PPh 21 progresif sebesar yang pertama 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta,
15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, dan 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta. Sedangkan pada tarif pajak penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua adalah 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, dan 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Tarif PPh 21 atas penghasilan sekaligus di atas yang tadi telah disebutkan berlaku untuk jumlah kumulatif yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Jika penghasilan tersebut diberikan lebih dari 2 tahun, maka pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya berlaku perhitungan pajak bersifat tidak final. Pemotongan wajib pajak memberikan bukti pemotongan PPh 21 baik diminta atau tidak berupa formulir 1721A1 untuk laporan SPT tahunan. Tarif pajak penghasilan teratur. Perhitungan pajak pensiun atau SPT pensiunan atas penghasilan teratur berupa uang pensiun bulanan mengikuti tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, 15% untuk PKP di atas 50 sampai 250 juta, 25% untuk PKP di atas 250 sampai 500 juta, dan 30% untuk PKP lebih dari 500 juta. Selain itu, formulir 1721A1 merupakan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja pada pemberi pajak selama tahun pajak. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.